Maka dari Perisai berpandangan adanya investasi itu adalah hal yang positif buat khususnya pemuda-pemudi yang ada di Banten ini, ya, karena mereka dengan adanya investasi ini, insya Allah akan terbantu dengan syarat dari pihak pemerintah daerah memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di tanah Banten ini. Boleh berbeda pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu hak di dalam negara demokrasi, sah-sah saja. Yang penting jangan sampai saling membenci. Adanya investasi di Banten, tolonglah terhadap pemerintah daerah dan pihak-pihak dari PIK 2 untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kenapa kami mendukung dari Perisai? Karena memang kami ini punya kader-kader di Serang Utara ini, di Tanah Ara, di Pontang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu sebanten, podcast iNews Banten kali ini bersama saya Lina Salama, dan kami sudah bersama dengan aktivis pemuda Banten dengan Perisai, bersama dengan Bapak Haji Ujang Abdullah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita sore ini mengenai masih tentang investasi yang ada di Banten, saya ingin tanya dulu Pak Haji, Perisai ini organisasi apa? Kemudian kegiatannya apa saja Pak Haji? Terima kasih Teh. Pertama saya memperkenalkan, saya Ujang Abdullah dari Dewan Penasehat Perisai. Perisai itu adalah pergerakan rakyat Indonesia satu integritas yang kebetulan alhamdulillah didirikan tahun 2001, dan motivasi kami mendirikan organisasi kepemudaan ini adalah untuk berpartisipasi, ya, dalam artian mengawal, kemudian ikut membantu masyarakat dalam bidang sosial, contohnya membantu masyarakat yang membutuhkan, kemudian bidang keagamaan juga seperti pengajian, kemudian di bidang advokasi juga, di bidang kepemudaan olahraga, dan pada intinya organisasi Perisai ini didirikan untuk berkontribusi di masyarakat dan bermanfaat. Itu saja mungkin. Dan ngobrol-ngobrol mengenai tadi yang sudah saya katakan di awal, kita akan ngobrol hari ini mengenai investasi. Kepemudaan merupakan salah satu investasi juga. Betul. Yang ada di Banten, investasi dalam bentuk sumber daya manusia. Betul. Nah, menurut Perisai, baru-baru ini dan sampai hari ini masih dibicarakan menjadi isu nasional dan juga menjadi polemik yang ada di masyarakat juga sampai hari ini, mengenai polemik mengenai penolakan, dan ada yang mendukung, ada yang menolak mengenai investasi yang ada di Banten yang dilakukan oleh PIK 2 yang ada di Banten ini. Menurut pandangan dari Perisai sendiri, bagaimana pandangan Perisai sebagai pemuda yang ada di Banten ini, organisasi pemuda yang ada di Banten ini, mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah maupun PIK 2 ini dalam investasi yang ada di Banten, seperti apa? Karena saya dari Dewan Penasehat dan salah satu pimpinan pondok pesantren, karena kebetulan Perisai itu punya pondok pesantren ya, di wilayah Pandeglang. Otomatis untuk menjawab pertanyaan ini saya mengutip salah satu ayat surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Yang wallahu alam bimuradi. Allah menggunakan kalimat fil amr, dan hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Pemuda-pemuda yang lemah, pemuda-pemuda yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, ya, lemah dari masa depannya, lemah dari kemandiriannya. Maka dari Perisai berpandangan
adanya investasi itu adalah hal yang positif buat khususnya pemuda-pemudi yang ada di Banten ini, ya, karena mereka dengan adanya investasi ini, insya Allah akan terbantu dengan syarat dari pihak pemerintah daerah memberdayakan pemuda-pemuda yang ada di tanah Banten ini, karena mereka juga tidak kalah kualitasnya dengan anak-anak muda yang di kota-kota yang di provinsi-provinsi lain. Jadi adanya investasi di Banten ini, insya Allah kami mendukung, ya kami mengawal, ya karena sangat bermanfaat. Karena tadi itu Allah memerintahkan kita agar jangan meninggalkan keturunan-keturunan dan anak-anak muda yang lemah. Otomatis tulang punggung negara ini adalah anak-anak muda ke depannya. Ya, sebagai pengganti, entah itu mereka calon presiden, entah itu calon menteri, entah itu calon gubernur, entah itu calon bupati. Nah, mereka kalau lemah, apa jadinya negara kita di masa yang akan datang? Artinya bisa dikatakan Perisai ini sebagai gerakan pemuda yang ada di Banten, betul, mendukung penuh terhadap betul, adanya investasi yang dilakukan oleh PIK2 ini. betul, betul. Dengan tadi itu syarat diberdayakan atau diberdayakannya pemuda-pemuda yang ada di Banten Betul, ini, atau betul. sumber daya manusia yang ada di Betul, Banten ini, betul, begitu ya, betul, betul. Pak Haji. Dan mengenai tadi dukungan yang dilakukan oleh Perisai sendiri, tadi ada yang mendukung dan juga ada yang menolak, saya bilang tadi. Iya. Kemudian di situ karena ada polemik di sini, ada yang mendukung dan ada yang menolak, sehingga ada tercetuslah satu gerakan Banten Pulih di situ, di mana Perisai sendiri berkiprah di situ. Betul. Betul. Bagaimana menurut pandangan dari Perisai, kenapa sampai Perisai ikut serta dalam kegiatan Banten Pulih tersebut? Kenapa sih harus ada Banten Pulih? Betul. Yang pertama, kita harus ingat larangan dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wala tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasud. Wala taqata'u, jangan saling berputus silaturahmi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan kalian adalah saudara. Artinya, Perisai punya prinsip kita boleh berbeda pendapat. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu hak di dalam negara demokrasi, sah-sah saja. Yang penting jangan sampai saling membenci. Yang mendukung membenci yang tidak mendukung, yang tidak mendukung membenci yang mendukung, dan saling putus silaturahmi. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, adanya Banten Pulih ini bukan berarti Banten ini awalnya tidak pulih, tapi membuktikan Banten ini aman, nyaman untuk berinvestasi di Banten. Artinya Perisai ini memandang gerakan Banten Pulih ini merupakan satu gerakan untuk memastikan Betul. kepada masyarakat luar maupun yang ada di Banten ini khususnya, bahwa Banten ini merupakan daerah yang cukup aman dan Betul, nyaman untuk betul. berinvestasi. Betul, Ya, karena betul. investasi ini akan berdampak positif bagi Banten itu sendiri. Betul, begitu betul, ya. betul. Dan terakhir pertanyaan saya, harapan apa sih yang dimiliki oleh Perisai sendiri untuk investasi yang telah dilakukan oleh PIK2 ini? Harapannya tentu yang telah kami ungkapkan ya dari Perisai, adanya investasi di Banten, tolonglah terhadap pemerintah daerah dan pihak-pihak dari PIK2 untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kenapa kami mendukung dari Perisai? Karena memang kami ini punya kader-kader di Serang Utara ini, di Tanah Ara, di Pontang gitu kan. Berdayakanlah di mana itu ada PIK2, berdayakan masyarakat setempat, terutama anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita juga banyak yang mereka punya kualitas keilmuan. Ada yang ahli komputer, ada yang ahli desainer, dan ahli programmer, banyak. Artinya kami ingin PIK2 ini memberdayakan masyarakat, jangan sampai masyarakat setempat jadi penonton, tapi harus jadi pemain, gitu. Harus jadi pekerja, jangan sampai pekerja kasar. Artinya masyarakat ini betul-betul diberdayakan dan dimanusiakan. Itu kenapa kami mendukung. Dan
kami mendukung ini supaya kami bisa bersuara dari dalam gitu kan. Jangan sampai kalau bersuara di luar kan samar-samar ya, nggak kedengaran gitu kan. Nah, makanya sekali lagi harapan kami adanya investasi ini dapat meningkatkan pembangunan khususnya di Provinsi Banten ini, lebih khusus lagi di mana itu ada PIK 2, ada investasi sehat ini, di situ ada perkembangan pembangunan yang signifikan dan sehat, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, dulur-dulur sebanten, artinya Perisai ini mendukung penuh terhadap investasi yang dilakukan oleh PIK 2 dengan harapan investasi ini akan menjadi dukungan langsung bagi pemberdayaan masyarakat yang ada di Banten, khususnya pemberdayaan pemuda-pemuda yang ada di Banten ini. Betul. Demikian podcast kali ini, dulur-dulur sebanten. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, dari Teh. Pak Haji Ujang. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.